الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bagi ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu dosa besar adalah memberi kesaksian palsu dan syahadat zur, kesaksian yang dibarengi dengan kebohongan. Dan ini menjadi salah satu dosa besar dengan sebab ketika seseorang bersaksi dengan kepalsuan, maka dia bisa menyebabkan terzaliminya orang yang tidak berhak dizalimi. Dengan kesaksian yang bisa menyebabkan terambilnya harta seseorang dalam keadaan zalim, dan juga dengan kesaksian palsu dia bisa membebaskan orang yang sebenarnya berhak untuk diberi hukum. Maka dia akan bertanggung jawab di atas kesaksiannya di hadapan Allah dan di hadapan dalam semua urusan terkait dalam semua urusan, termasuk dalam urusan pemilu nanti. Saksi-saksi yang bohong, yang menipu surat-suara, bersaksi bahwa seakan-akan si fulan mendapatkan suara sekian, padahal dia berbohong. Bahkan itu lebih besar bawahnya, karena dia mempertaruhkan kezaliman selama 5 tahun ke depan. Makanya berhati-hatilah menjadi saksi bagi keadaan yang menyebabkan seseorang atau orang yang bisa terzalimi. Baik, kita lanjutkan dosa-dosa berikutnya, yaitu al-kadzibul ladzi fihi dharar, yaitu melakukan kedustaan atau kebohongan yang di dalamnya menyebabkan kemudaratan yang besar. Cuma kalau kita tahu dalam pembahasan sebelumnya bahwa bohong itu adalah dosa. Namun bohong yang menyebabkan mudarat bagi orang banyak atau bagi kelangsungan generasi itu lebih besar dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 61, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Kami telah menetapkan bahwa laknat Allah akan berlaku kepada para pembohong. Jadi Allah menyatakannya dengan fi'il mudhari'. Allah ingin mengatakan laknat Allah terus-menerus akan turun mengutuk, cabut keberkahan dari orang-orang yang pembohong. Makanya hati-hatilah ketika seseorang sudah terbiasa berbohong. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Malik dari Safwan bin Sulaim, yaitu ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayakuna al-mu'min jabbanan?" Apakah seorang mukmin
bisa menjadi pengecut. Artinya dibalik keimanannya, apakah kadang-kadang dia bisa berubah menjadi pengecut? Kata Rasulullah, nah, bisa. Qila lahu, dan ditanya lagi, ayakuna al-mu'min bakhilan, apakah seorang mukmin bisa menjadi seorang yang kikir? Qala, na'am, kata Rasulullah, bisa. Seorang mukmin bisa menjadi orang yang kikir. Qila lahu, ayakuna al-mu'min kazzaban, apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong dengan imannya? Di situ Rasulullah menjawab, qala la, itu yang tidak mungkin. Jadi ini hadis ini Rasulullah ingin mengatakan bahwa di antara sifat-sifat seorang yang beriman, dengan imannya, percaya kepada semua janji Allah, dengan akidah yang benar, tapi sesekali dia bisa jatuh dalam sifat pengecut. Dan ini bisa jadi pada seorang mukmin. Makanya ada mukmin yang kadang-kadang tidak berani berjihad. Bahkan Rasulullah mengatakan al-walad mujabbana wa mubakhala, yang menyebabkan seorang mukmin menjadi pengecut di antara cintanya kepada anaknya, sehingga ketika diajak untuk membela agama Allah, dia tidak berani karena memikirkan nasib anaknya. Jadi itu bisa terjadi pada iman seseorang diiringi dengan rasa ketakutan, menjadi seorang pengecut bisa jadi. Lalu ketika ditanya apakah seorang mukmin bisa kadang-kadang bisa menjadi orang yang kikir, bisa, kata Rasulullah. Bahkan tadi disebutkan disambung hadisnya, anak itu bisa menyebabkan mubakhalah, anak itu bisa menyebabkan orang tuanya menjadi bakhil. Dulu sebelum punya anak banyak sedekahnya, ketika sudah punya anak tertahan-tahan sedekahnya karena memikirkan kehidupan anaknya. Disuruh sumbangan untuk Palestina yang dia pikirkan jajan untuk anaknya. Itu bisa terjadi. Jadi walaupun orang beriman, tapi sifat itu bisa ada menyelingi hidup dalam iman. Tetapi yang tidak pantas terjadi, kata Rasulullah, yang tidak pantas terjadi, artinya iman itu tidak mungkin disatukan dengan sifat ini. Apa dia? Ketika Rasulullah ditanya, apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong? Langsung Rasulullah menyatakan, tidak. Itu yang tidak mungkin. Maksudnya, kalau iman seseorang kadang-kadang terselingi atau disandingkan dengan rasa pengecutnya, kemudian disandingkan dengan sesekali kekikiran yang muncul, itu mungkin terjadi. Tapi iman tidak akan membawa seseorang kepada kebohongan. Dari ini kita tahu bahwa ternyata berbohong itu termasuk golongan dosa yang menyebabkan tergadainya iman. Jadi orang kalau sudah berbohong itu berarti imannya tidak aktif. Karena kalau iman jalan, iman aktif, maka bohong itu tidak mungkin terjadi. Makanya semua para pembohong itu rata-rata orang-orang yang telah mengeluarkan imannya dari dadanya. Ini bukti bahwa besarnya dosa kebohongan. Nah, jemaah makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyatakan bahwa ketika seseorang telah terbiasa berbohong, maka dia ujungnya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang panjang Rasulullah mengatakan, berhati-hatilah wa iyyakum bil kizbi, berhati-hatilah dengan berbohong. Fa inna kizba yahdi ila fujur. Orang kalau sudah mulai berbohong, maka dia akan jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu, dosa bohongnya akan menyebabkan dia yahdi ila nar, dia akan masuk neraka.
Nah, di antara semua kebohongan, ada kebohongan-kebohongan yang paling berbahaya. Dan ini yang menjadi inti oleh yaitu al-kizbul ladzi fihi dharar. Kebohongan yang menyebabkan kerusakan yang masif. Kebohongan yang menyebabkan lemahnya atau hancurnya kehidupan generasi berikutnya. Apa dia? Di antaranya yaitu berbohong di atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyebutkan nama Nabi, lalu dia menyebutkan hadis yang diucapkan di atas nama Nabi, padahal itu adalah kebohongan. Ini kebohongan yang menyebabkan mudarat. Seseorang ketika mengatakan sesuatu dengan memakai nama Nabi Allah Muhammad SAW, maka tentu orang akan percaya karena kebenaran Nabi SAW. Namun orang ini mencatut nama Nabi-nya untuk menyebarkan sesuatu yang bohong. Makanya hadis-hadis palsu itu, semua yang menyebarkan hadis palsu, yang menciptakannya, yang menyebarkannya, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan diiringi seberat-beratnya siksa. Oleh karena itu, jemaah melakukan Allah, kalau kita lihat sejarah, maka orang-orang yang membenci Islam atau mencoba mengoyak kebenaran dalam Islam, itu salah satu jalannya akan menciptakan hadis palsu. Dan orang-orang Syiah termasuk yang paling populer dan paling banyak meramu hadis-hadis yang sebenarnya bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berani berbohong di atas hadis-hadisku atau di atas namaku, maka bersiap-siaplah duduk di dalam api neraka. Jadi yang membuat hadis itu besar sekali dosanya, pertama dia akan menyesatkan umat dengan hadis itu. Sehingga para ulama menyusun banyak kitab untuk memilah mana hadis-hadis yang palsu. Banyak sekali kitab-kitab termasuk kitab Al-Isra'iliyat wal Mawdu'an, kemudian juga silsilah ahadits ad-dha'ifah. Itu dikumpulkan ulama agar umat tidak terlena mengamalkan hadis palsu. Tersesat umat dengan hadis-hadis ini. Lihatlah bagaimana orang menyambut bulan Rajab. Semua kadang-kadang tanpa ilmu meng-share hadis-hadis palsu tentang bulan Rajab. Bukan dhaif, palsu. Barang siapa yang masuk ke dalam bulan Rajab lalu puasa 10 hari pertama, maka dia akan begini. Barang siapa yang puasa di akhir bulan Rajab begini dan begini. Padahal hadis itu hadis yang tak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Bulan Rajab ini benar bulan mulia dan benar disuruh memperbanyak amal dan berhati-hati dengan berbuat dosa di bulan Rajab karena dosanya dilipatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Tapi tidak benar kalau ada ketentuan-ketentuan khusus yang menyatakan doa masuk bulan Rajab, ada puasa di hari tertentu, jumlahnya begini, maka dia akan mendapatkan begini. Itu kalau disebarkan, maka seseorang akan mendapatkan informasi yang salah dari pembawa kebenaran, yaitu Rasulullah SAW, maka dia telah melawan putusan Allah, melawan kebenaran Allah. Maka hati-hati bermain dan meng-share dengan hadis-hadis yang palsu. Kalau hadis dhaif itu bukan palsu. Dhaif itu banyak kriteria yang menyebabkan dia menjadi lemah, tapi bukan palsu. Namun tidak boleh dijadikan hujjah, terutama dalam urusan fikih. Dia hanya boleh dibicarakan dalam fadilah amal.
berbicara untuk memberi semangat beramal boleh hadis dhaif. Tapi kalau hadis dhaif tidak boleh dijadikan di dalam hujjah untuk dalam urusan ibadah, dalam urusan fiqh muamalah atau apapun. Jadi ini yang pertama, kebohongan yang paling besar dan akan dipersiapkan tempatnya di neraka, yaitu ketika membohongi orang-orang, membohongi jamaahnya dengan menyatakan hadis palsu. Kadang-kadang kebodohan ini merajalela. Jadi ada yang model tidak peduli ini hadis atau bukan, yang penting dia sampaikan. Dan ini menunjukkan kebodohannya, sekaligus menunjukkan bahwa tidak layak dia disebut seorang pemuka agama. Dan ini banyak terjadi. Dan contoh hadis palsu yang paling masyhur di antara kita, yaitu contohnya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bahagian daripada iman. Semua orang mengucapkannya, ditempel spanduk-spanduk, kebersihan bahagian daripada iman. Padahal tak ditemukan hadis itu di satu kitab manapun. Kitab Tis'ah tidak ditemukan. Bahkan sebagian mengatakan dalam kitab-kitab hadis palsu pun tak ditemukan. Saking palsunya. Tapi maknanya, ya cocok. Tapi itu hadis palsu. Tak boleh mengatakannya dari Nabi SAW. Yang ada Nabi katakan adalah at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Tidak diterima ibadah, tidak diterima apapun tanpa kesucian. Yang bersih bahagian daripada iman tak pernah diucapkan. Maka jangan bilang itu dari Nabi. Dan ini banyak beredar di antara masyarakat. Ini berbahaya. Maka Bapak Ibu tahan diri kalau tidak tahu apa sebuah hadis itu benar atau tidak. Apalagi di-share di grup bagi orang awam lalu melaksanakan amalan yang tidak disuruh Nabi, maka berbahaya baginya dan bagi orang-orang yang kemudian mengikuti. Kemudian yang kedua, bohong yang bisa menyebabkan mudarat yang besar adalah bohongnya seorang pemimpin kepada rakyatnya. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan salasatu la yukallimuhumullah yaumil qiyamah. Ada 3 kelompok orang yang Allah tidak mau bicara dengannya di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihi. Allah tidak mau melihatnya dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakkihim. Allah tidak mau mensucikannya. Artinya Allah tidak mau membuat dia disucikan di hari kiamat. Walahum azabun alim. Dan dia dipersiapkan azab yang begitu pedih. Siapa mereka? Yang pertama, Syekhul Zani, sudah tua masih berzina. Sudah nikah, sudah tua masih berzina. Ini pendosa besar yang dibenci Allah dari kiamat. Kalau anak muda berzina, dia masih punya keinginan yang kuat untuk berzina dan belum pernah menikah, tentu timbul rasa penasaran. Lalu dia berzina, dosa. Tetapi dosanya tidak sebesar orang tua yang sudah menikah, lalu kemudian selayaknya dia duduk bersikir, mengingat Allah lebih banyak, sudah punya umur kebijakan, umur bijaksana di atas 40, tapi masih suka berzina. Maka di hari kiamat Allah biarkan dia dalam siksa tanpa ada jeda, mulai daripada mahsyar Allah tak melihatnya. Lalu kemudian yang kedua, Malikum Kazzab. Kemudian raja atau pemimpin pembohong. Dan yang ketiga, Aidun Mustakbir, yaitu orang miskin yang sombong. Miskin sombong, orang kaya sombong dosa. Si miskin sombong dosa dan bodoh. Sudah miskin sombong. Sombong itu, miskin sombong itu bukan berlagak dengan kaca pinggang. Miskin sombong itu miskin tapi tak sah. Miskin tapi tidak puasa. Karena sombong itu dia ada 2, sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia. Nah ini miskin sombong. Dan ini kita temukan banyak sekali. Banyak sekali. Lihatlah para pengemis, rata-rata tak sah. Hidup di bawah garis kemiskinan tapi tak sah. Di kampung-kampung orang miskin,
yang berharap-harap untuk dimuliakan Allah di dunia, tapi mereka tetap miskin. Dan apa yang mereka lakukan, mereka tinggalkan kewajiban. Sudah miskin, tapi sabu-sabu menjadi bahagian hidupnya. Nah, inilah kebodohan. Pengemis-pengemis lampu merah tak salat. Semua orang-orang yang model begini itu nanti juga akan menjadi penyebab kebencian Allah. Namun di antara mereka bertiga yang paling berbahaya malikum kazzab, yaitu raja yang berbohong atau pemimpin pembohong. Kenapa Allah murka kepada pemimpin pembohong? Karena dia korbankan rakyatnya. Lalu dia tidak lakukan amanah yang selayaknya sebagai seorang pemimpin. Dia korbankan rakyat untuk demi kepentingan pribadi. Lalu kemudian dia tidak layak untuk berbohong karena dia yang punya kuasa. Berbeda kalau kita yang dipaksa untuk berbohong, kita takut dipenjara, takut akan dibuat kezaliman. Tapi raja, tidak ada yang berani melawannya. Satu tanda tangannya bisa menyebabkan orang taat. Tapi di saat itu dia berbohong. Di saat dia punya kuasa besar, malah dia berbohong. Maka disitulah kepalakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang memaafkan Allah, di antara dosa yang paling besar yang menimbulkan mudarat adalah dosanya orang tua kepada anak-anaknya, yaitu berbohong kepada anak-anaknya. Dan ini di antara hadis yang membuktikan ini, hadis dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, qala da'anni ummi yawman wa Rasulullah qa'idun fi baitina. Kata Abdullah bin Amir, pada suatu hari ibuku memanggilku, ya, sedangkan kami sedang dan Rasulullah sedang duduk di rumah kami. Jadi ada Rasulullah sedang berada di rumah Abdullah bin Amir dari kejauhan. Lalu ibunya Abdullah bin Amir faqalat, "Ha ta'ala u'tika." Kata ibu Abdullah bin Amir, "Nak, kesinilah. Ibu akan berikan sesuatu untukmu." Faqala laha Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada ibunya, "Ma aradti an tu'tini?" Kamu mau kasih apa? Itu si Abdullah. Karena dari jauh dipanggil, datang, aku ingin memberikan sesuatu. Qalat aradtu an u'tiyahu tamaran. Aku ingin memberi kurma kepadanya. Faqala laha Rasulullah. Rasulullah berkata, "Amma innaka law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kadhibah." Seandainya engkau tidak memberikan kurma itu, artinya tidak ada kurma seperti engkau janjikan, maka sungguh engkau tercatat sebagai pembohong. Pembohong ujungnya neraka. Ternyata Rasulullah melarang sekali orang tua berbohong pada anak. Seandainya si ibu itu hanya memanggil, "Nak, kesini nak," hanya untuk bisa datangnya anak. Lalu dia membuat sebuah kebohongan, "Sini nak, ibu akan memberikan sesuatu." Ternyata tidak ada. Maka Rasulullah marah. Engkau dicap, distempel oleh Allah pembohong kalau sering melakukan itu kepada anak. Dan hari ini menjadi penyakit orang tua. Dalam keadaan seperti ini, orang tua banyak berbohong kepada anaknya, sehingga anak menjadi pembohong berikutnya. Di antaranya, orang tua menjanjikan anak, "Kalau kau dapat lagi satu, nanti ayah berikan sepeda." Dia dapat, sudah 5 tahun berlalu, tak ada sepeda. Begitu anaknya menagih, dia juga diberikan, tapi sepeda mainan. Ini kebohongan yang nyata. Kalau kamu bisa hafal Quran 30 juz, ayah akan umrahkan kamu. Sudah dihafalnya, dia berjuang habis-habisan, tak diumrahkan oleh ayah. Ini kebohongan yang besar. Sehingga timbullah kebencian dari anak kepada orang tua. Seorang ibu kadang-kadang ketika menimang-nimang anaknya, ya, waktu anaknya mengamuk dalam keadaan sakit, menangis, lalu dia mengatakan, "Diam, diam, nanti mama berikan mainan." Sudah diam, tak diberikan mainan. Apakah itu perkara biasa? Tidak. Nabi marah dengan satu kurma kalau tidak jadi diberikan. Maka hati-hati menjanjikan sesuatu pada anak, lalu kita mulai membohonginya. Dan itu terpatri di dalam pikiran anak. Dia satu saat akan mengatakan, "Mama teringat, ayah teringat. Dulu waktu ayah ini bilang bahwa kalau kami dapat ini, tapi tidak ada satu pun. Ayah menggantinya dengan roti sendiri. Jadi janjinya beli ini, umrah diganti dengan roti sendiri.
itu haram. Bukan berarti selingkuh yang haram, kebohongan itu haram. Dan ini kadang-kadang anak belajar berbohong dari ayahnya. Jadi ayah menitipkan, nah nanti kalau datang bulan, bilang aja ayah tak ada ya. Atau kalau ditelepon oleh bulan, bilang ayah tak ada. Lalu kemudian ayah datang ke orang ini, ini maksud ditanya, nak kemana ayah? Ayah tak ada. Padahal ayah di dalam. Kalau dilanjutkan pertanyaan, kalau tidak ada, berarti ayah di mana sekarang? Ayah ada di dalam, tapi ayah bilang supaya tidak ada. Ini belajar berbohong. Kita mencabut anak dari pesantren. Nah, bilang aja ada kenduri. Minta izinlah satu hari. Bilang ada kenduri. Padahal tak ada kenduri. 6 tahun di pesantren tetap menjadi pembohong. Kenapa? Tiap-tiap minggu ayahnya mengajarkan kebohongan. Tiap-tiap minggu ibunya mengatakan, bilang aja bahwa mamamu meninggal. Minta izin. Cabut dari pesantren model begitu sehingga dia belajar berbohong. Jangan heran timbullah generasi pembohong yang membohongi ibunya, membohongi jumlah SPP, membohongi uang kuliah, membohongi jajannya. Kenapa? Kita mendidiknya dari kecil. Dan inilah generasi yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Katanya masuk sekolah, padahal dia berdiri sambil jalan sambil memegang pedang dan bergabung ke dalam geng-geng yang telah berbahaya hari ini. Kenapa? Akibat sering mendengarkan kebohongan, maka dia berbohong. Inilah jemaah Allah, berhati-hatilah dengan kalimah-kalimah bohong dari kita yang bisa memberatkan orang lain dengan jumlah yang banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.